Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hasan Fauji dengan NIM 3012471, Fakultas Teknik Informasi, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi pelemparan dadu. Nah, yang pertama ada import random. Jadi ini tuh fungsinya untuk mengimpor library random yang digunakan untuk menghasilkan angka acak gitu. Sebentar. Nah, jadi gini, mantap. Nah, itu sangat perlu ya, karena angka yang hasil lemparan dadu harus dipilih secara acak di antaranya 1 sampai 6. Terus yang ini yang def main. Jadi ini tuh fungsinya untuk titik awal program yang akan kita jalankan ketika dijalankan gitu ya. Nah, ini juga diperlukan gitu agar kode lebih rapi dan modular sehingga mudah dipahami lah gitu dan dimodifikasi. Terus, nah yang ini menampilkan judul program print selamat datang di simulasi pelemparan dadu. Jadi ini tuh fungsinya untuk memberikan sambutan pada pengguna saat program dimulai gitu, agar pengguna mengetahui bahwa tujuan program tersebut untuk apa gitu, digunakan untuk apa. Terus yang ini ada tree lemparan input, masukkan jumlah lemparan dadu 1 atau lebih. Nah, meminta pengguna untuk memilih jumlah lemparan dadu. Jadi maksudnya itu yaitu input meminta pengguna memasukkan jumlah lemparan dadu. Innya itu mengonversi input string menjadi angka bulat. Mengapa ini diperlukan? Agar pengguna bisa menentukan berapa kali dadu akan dilempar gitu. Nah, terus ada yang ini nih, if lemparan print silakan masukkan angka 1 atau lebih gitu. Nah, ini fungsinya untuk memastikan pengguna tidak memasukkan angka kurang dari 1 gitu. Ini diperlukan karena jumlah lemparan dadu harus minimal 1 kali. Jika kurang, maka program akan menampilkan pesan error dan berhenti gitu. Terus yang ini valid error, print input tidak valid, harap masukkan angka bulat. Nah, yang ini. Jadi ini tuh jika pengguna memasukkan huruf atau karakter selain angka, program akan menampilkan pesan error gitu. Jadi kalau misalnya selain angka kayak A, B, C, D gitu ya, atau yang lainnya, pagar itu tidak akan jalan, malah ada pesan menampilkan pesan error gitu. Harus angka 1 sampai 6 gitu. Perlu ya ini juga untuk mencegah program error jika input tidak sesuai gitu. Terus yang ini inisialisasi list untuk menyimpan hasil lemparan gitu. Nah, fungsinya ini yaitu untuk membuat list kosong untuk menyimpan angka hasil lemparan dadu gitu. Mengapa diperlukan? Agar semua hasil lemparan bisa dicatat dan dianalisis gitu. Terus yang ini melakukan pelemparan dadu sesuai jumlah yang diminta. Nah, ini tuh jadi fungsinya untuk menggunakan, nah kan ini ada ini nih, ada for. Nah, ini menggunakan perulangan gitu ya untuk melakukan lemparan sebanyak jumlah yang diminta oleh pengguna gitu. Nah, ini dadu random menghasilkan angka dadu antara 1 hingga 6 gitu, sesuai dengan sisi dadunya gitu. Terus yang ini hasil lemparan, ini fungsinya untuk menyimpan hasil lemparan ke dalam list hasil lemparan gitu ya. Terus yang ini print lemparan ke ditambah 1 dadu. Ini menampilkan hasil lemparan gitu ya. Jadi fungsinya itu menampilkan hasil dari setiap lemparan ke layar gitu. Mengapa ini diperlukan gitu? Agar pengguna bisa melihat setiap hasil lemparan dadu secara real time gitu ya. Nah, yang ini nih. Terus bentar langsung ke nah saya kesini dulu. Nah,
coba segini, ntar. Nah udah betul. Maaf ya, soalnya scanner record kalau misalnya ke sana tidak ada muka saya, jadi kesini dulu. Nah, selanjutnya kita akan membahas menampilkan statistik hasil lemparan jika lebih dari 1 kali. Nah, jadi ini tuh jika jumlah lemparan lebih dari 1, maka program akan menampilkan statistik hasil lemparan gitu. Ini diperlukan agar pengguna bisa melihat seberapa sering setiap angka muncul gitu ya. Nah, yang ini nih. Terus selanjutnya ada div tampilkan hasil statistik. Nah, ini tuh memberikan fungsinya itu memberikan pemisah agar tampilan statistik lebih jelas itu ya. Maaf ya tadi ya. Nah, terus selanjutnya yang ini tuh jadi menggunakan perulangan gitu ya, for untuk mengecek setiap angka dari 1 hingga 6 gitu. Terus hasil ini hasil cost yang ini itu menghitung berapa kali angka i muncul dalam list hasil gitu. Mengapa diperlukan ini juga? Agar pengguna bisa melihat distribusi angka yang keluar dari hasil lemparan dadu gitu. Terus selanjutnya nih yang ini yang terakhir, memanggil fungsi utama. Jadi si if name ini tuh mainnya ini ya berfungsi untuk memastikan bahwa main hanya akan dijalankan jika file ini dieksekusi langsung, bukan diimpor sebagai modul di file lain gitu. Ini juga perlu agar menjaga struktur program tetap rapih dan modular gitu ya. Sebentar saya akan ini dulu ya Ran. Nah, sekarang saya coba run ya. Nah, maaf ya, gak ada muka saya ya. Ini cuma ada suara. Sebentar. Nah, di sini ada selamat datang di simulasi lemparan dadu. Nah, yang ini ya, yang sudah saya jelaskan. Print selamat datang di simulasi lemparan dadu. Terus masukkan jumlah lemparan dadu 1 atau lebih gitu. Nah, yang ini jadi lebih itu 1 sampai 6 lah. Kita contohkan nomor 4. Bentar. Nah, kita coba lihat hasilnya. Lemparan ke 1 6, lemparan kedua 4, lemparan ketiga 2, lemparan keempat 5. Nah, hasil dari statistik lemparannya jumlah 10, jumlah 21, jumlah 30, jumlah 41, jumlah 51, jumlah 61 gitu ya. Sebentar kita langsung ke ini dulu. Nah, kan ada udah hasil nih. Kenapa ini ngacak ya, karena ini juga kan random gitu, buatnya simulasi pelemparan dadu random gitu ya. Nah, mungkin cukup sekian ya dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau dosa karena saya juga masih belajar.